Sebetulnya setiap manusia itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dirinya ada 4 kekuatan. Sebetulnya setiap manusia itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dirinya ada 4 kekuatan. Yang 2 kekuatan menguntungkan, yang 2 kekuatan merugikan. 2 kekuatan yang menguntungkan itu adalah pertama al-aqlu, akal. Jadi Allah berikan kita akal itu kekuatan luar biasa yang sangat menguntungkan kita. Kalau kita bisa menggunakan akal kita secara baik, secara benar. Kemudian yang kedua, kekuatan yang bagus ada di diri setiap manusia, yaitu pendamping, malaikat pendamping yang kalau Imam Ghazali menyebut dengan istilah malaikat mulhim. Nah, siapa itu malaikat mulhim? Malaikat yang tugasnya memberikan bisikan-bisikan ilham, bisikan-bisikan kebaikan kepada kita. Jadi suka memberikan bisikan, ayo sedekah, ayo berbuat baik, ayo sholat malam, ayo. Nah itu juga kekuatan. Kenapa Allah kirim ini ke malaikat mulhim mendampingi kita untuk membantu akal kita. Nah, jadi sebelum berbuat sesuatu, makanya pikirin dulu. Beri kesempatan kepada akal berpikir, nanti akal dibantu dengan bisikan-bisikan ilham dari malaikat yang ditugaskan Allah. Insya Allah kita tidak sembarangan berbuat. Nah itu 2 kekuatan yang positif. 2 kekuatan lagi kebalikannya, yang negatif. Yang pertama adalah kekuatan an-nafs, kekuatan hawa nafsu, syahwat. Nah, itu ada di dalam diri kita. Nah, syahwat ini, nafsu ini, hawa nafsu ini, itu sifat dasarnya adalah ammaratum bisu. Selalu menyuruh berbuat yang jelek. Nah, nafsu itu selalu, yang namanya nafsu, itu sifat dasarnya, kalau orang kita nih bilang tabiatnya, itu selalu mengajak berbuat buruk, berbuat yang tidak baik. Nah, nafsu ini dibantu oleh setan pendamping, qarin. Nah, biasanya disebut qarin. Itu namanya setan pendamping. Setan pendamping ini yang menghembus-hembuskan, memberikan bisikan kejelekan. Untuk memberi semangat kepada hawa nafsu agar berbuat sesuai dengan keinginan syahwatnya. Nah ini kalau kita ikuti, rusak kita punya kehidupan. Nah jadi sekali lagi, Allah ini maha adil. Untuk menghadapi hawa nafsu, Allah berikan kita akal. Untuk menghadapi setan qarin tadi, pendamping, Allah berikan malaikat mulhim. Nah 4 kekuatan ini, dua-dua, ini akan bertempur seumur hidup dalam diri kita. Bukan bertempurnya cuma di bulan ini, bulan itu. Setiap saat, setiap hari, 4 kekuatan ini bertempur dalam diri kita. Kalau akal dan malaikat yang menang, kita jadi orang baik. Kalau nafsu dan setan yang menang, kita akan jadi orang yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya akal dan malaikat menang? Sebab ini kekuatannya sama-sama kuat. Nafsu itu kalau udah bertempur, dia nggak pernah mundur. Kalau udah maunya. Dia alot. Begitu juga setan. Setan nggak pernah, kalau ngegoda manusia udah nggak ada tidurnya. 24 jam kita digoda terus. Jadi yang kita lawan ini bukan sembarang kekuatan. Jadi kekuatan yang begitu dahsyat. Jadi kalau cuma ngandelin akal sama kekuatan malaikat saja, dia khawatirkan kita nggak bisa menang. Ini pertarungan. Nah, bagaimana supaya akal kita bisa memenangkan pertempuran? Nah, maka untuk memenangkan pertempuran diantaranya 1, kita bekali kita punya akal dengan amal soleh. Kalau kita melakukan amal soleh, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melakukan amal soleh. Itu merupakan amunisi, gizi. Supaya akal kita semakin kuat. Yang kedua, kita bekali akal kita dengan ilmu. Akal tanpa ilmu nanti bisa berpikir liar. Makanya ibu jangan kaget, kadang-kadang ada orang gelarnya sederet. Profesor, doktor, LC, MA, MPD, dan lain sebagainya. Tapi bodohnya nggak kira-kira. Artinya bodohnya nggak kira-kira, kadang-kadang gelarnya sederet, tapi dia hina Islam, dia hina syariat, dia hina Nabi. Padahal gelarnya sederet. Padahal dia kalau bicara akal, dia orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara.
Dia orang pintar tapi dia bukan orang bodoh. Ya, dia ada ilmu tapi ilmunya nggak manfaat. Nah, kenapa? Karena nggak didukung dengan amal soleh. Jadi nggak cukup ilmu dan akal saja. Ilmu, akal, harus ada iman dan amal soleh. Nah, kalau kita ada iman, ada amal soleh, ada ilmu, insya Allah akal kita akan kuat. Akal kita akan bertempur habis-habisan untuk menundukkan hawa nafsu nggak bisa dibunuh. Hawa nafsu nggak bisa dibunuh. Hawa nafsu itu harus ditaklukkan, dikendalikan. Nah, kalau hawa nafsu itu sudah takluk, itu disebut an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nah, kalau nafsu belum ditundukkan namanya ammaratum bisu. An-nafsu ammaratum bisu. Tapi kalau dia sudah takluk namanya an-nafsul mutmainnah. Nah, kalau dia sudah tenang dan pada akhirnya dia betul-betul tunduk hanya ingin ibadah sampai nafsunya hanya ingin ibadah saja. Jadi bukan sekedar takluk tapi sudah ngikuti yaitu ilmu, iman dan akal, maka nafsu tadi menjadi nafsu radiyatam mardiyah. Jadi nafsu itu macam-macam. Ada ammaratum bisu, ada nafsu yang mutmainnah, ada nafsu yang radiyah, ada nafsu yang mardi. Satu ayat firman Allah yang berbunyi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ingat bahwa zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Jadi zikir kepada Allah itulah sebagai amunisi akal kita dalam bertempur menaklukkan hawa nafsu. Semakin bagus zikir kita, semakin banyak, semakin berkualitas, akal iman kita akan semakin kuat dan hawa nafsu tidak akan pernah bisa untuk menguasainya. Nah, soal kemasukan jin, kesurupan. Jadi jangan kaget kalau ada jin itu bisa masuk ke diri kita. Karena dalam diri kita udah ada temennya. Kan udah ada temennya tadi. Setan apa namanya? Setan korin. Saudara, jangan kaget kalau ada jin dari luar mau masuk ke dalam tubuh kita. Kalau setan korinnya kuat menguasai kita. Kalau setan korinnya menguasai kita, dia tinggal buka pintu. Jin yang mana juga masuk dalam diri kita ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu jangan buat setan korin ini punya pintu. Untuk mengundang jin lain menguasai diri kita. Nah makanya kalau kita nggak meninggalkan sholat 5 waktu, zikir kita kuat, kita baca rotib, baca hizib, baca wirid, insya Allah tidak akan kesurupan, tidak akan kerasukan, tidak akan kemasukan jin yang lain manapun. Sebab jin akan merasa kepanasan manakala masuk ke dalam tubuh kita, sementara diri kita banyak berzikir, banyak wirid, dan nggak pernah meninggalkan sholat. Kira-kira jelas ibu ya? Dan ibu tadi sudah betul. Kalau ada keluarga kita yang kelihatannya berbeda, seperti dianggap kemasukan jin atau kesurupan, sudah betul ruqyah, yaitu dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada ayat-ayatnya, ada bagian dari surat Al-Baqarah, ada bagian dari surat Al-Jin, ada bagian dari surat-surat lain. Dibacakan, itu cara ibu sudah betul. Hanya saja kalau ibu merasa meruqyah anak ibu tidak berhasil, cari orang yang pandai ruqyah yang bisa berhasil. Biasanya ahli-ahli ruqyah yang kita cari yang akhlaknya bagus. Bukan sekedar dia bisa baca aja, bukan. Maaf, ahli ruqyah kalau nggak bertakwa kepada Allah, nanti bisa juga ngambil kesempatan dalam kesempitan. Nah itu yang kita mesti waspada. Cari ustadz atau ustazah yang baik, yang akhlaknya bagus, yang memang dia tahu cara meruqyah, kita utus anak kita untuk diruqyah oleh yang bersangkutan. Boleh. Jadi ilmu ruqyah itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita minta doa kepada habaib, kepada kiai, kepada ustadz? Boleh, itu ajaran Nabi. Jangankan kita bu ya, Nabi alaihi salatu wasallam suatu ketika Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pengen menunaikan ibadah umrah. Nah, saat itu Nabi nggak pergi umrah, Sayyidina Umar yang mau umrah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar? Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, la tansani fid du'a ya ukhayya. Jangan kau lupakan aku dalam doamu, wahai Umar. Subhanallah. Wahai saudaraku Umar, jangan kau lupakan aku dalam doamu. Padahal kan Nabi nggak butuh doa dari sahabatnya, Nabi nggak butuh doa dari umatnya. Nabi udah dapat limpahan rahmat luar biasa dari Allah. Tapi kenapa Nabi masih nitip doa? Jangan lupa, ingat-ingat kita dalam doa ente. Nah ini makanya
di sini perlu kita tahu bahwa Nabi dalam hal tersebut bukan butuh daripada doa kita, tapi Nabi mendidik dan mengajarkan kita. Kalau ada orang pengen umroh, minta doanya. Kalau ada orang pengen haji, minta doanya. Kalau ada orang-orang yang ingin musafir, doanya gobul, minta doanya. Nah kalau Nabi aja minta doa para sahabat, kenapa kita sombong gak mau minta doa? Jadi minta doa kepada orang lain, ibu, itu ajaran Islam. Siapa bilang kita nggak boleh minta doa? Boleh. Minta doa kepada ustazah, minta doa kepada ustadz, minta doa kepada habaib, minta doa kepada kiai, minta doa kepada orang-orang soleh. Tapi jangan lupa, sebetulnya ada doa yang gobul di rumah kita yang Allah nggak bakal tolak, yaitu doa ibu kita. Jangan kita repot nyari-nyari doa ke sono kemari, keliling ke sana kemari, ibu kita lupakan di samping kita. Padahal kita punya ibu, kita punya ayah yang ada di rumah kita, doanya untuk anak nggak ada hijab. Nah, jadi sekali lagi sebelum kita keliling doa kemana-mana, minta dulu doa kepada ayah dan ibu. Insya Allah, mudah-mudahan anak ibu Allah kasih sehat, sembuh, dan ibu-ibu di sini nggak usah khawatir dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Semua bisa kita atasi, yaitu dengan jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan berbuat maksiat. Dan ada waktu-waktu tertentu Nabi memberi isyarat. Kalau maghrib tutup pintu rumah, masukkan anak-anak ke rumah. Itu ada hadisnya. Nah, jadi kata Nabi jangan anak-anak itu dibiarkan berkeliaran di luar. Kenapa? Karena saat itu setan lagi lalu lalang. Jin lagi lalu lalang. Itu ada hadisnya ibu. Nah jadi kalau anak-anak yang suka keluar maghrib main, ya hati-hati aja. Kalau dia kesambet, dia sawan, dia kesurupan, ya pantas saja. Karena nggak melaksanakan ajaran ibu. Pokoknya kalau udah azan maghrib, masukin itu anak, cucu semua ke dalam rumah. Udah jangan ada yang keluar. Tutup pintu rumah, suruh dia sholat maghrib, suruh dia ratiban, suruh baca Quran. Paling enggak sampai isya. Nanti maghrib sampai isya, TV, radio, apa semua matiin. Jangan ada yang berbunyi. Dulu di Jakarta begitu bu. Dulu zaman saya kecil aja nih, kalau udah maghrib di dalam rumah itu tiap rumah yang kedengeran orang ngaji. Yang baca Quran, yang baca ratib. Kalau sekarang begitu azan maghrib tiap rumah yang kedengeran, yang dangdutan, yang rokan, wah udah macam-macam. Nah ini mesti kita rubah. Jadi maghrib tutup, tunjukkan ciri kita sebagai masyarakat Islam. Masyarakat Islam itu bagaimana? Oh maghrib sholat, kunci pintu, masukin anak-anak kecil. Jangan sampai anak kita kena gangguan setan atau jin yang ada di luar rumah ketika itu. Ini Nabi yang ngajarkan, suruh masuk itu anak-anak ke dalam rumah. Nah karena itu ibu jangan dikit-dikit kalau kita ngomong begitu orang tua, wah itu tahayul, wah itu khurafat. Enggak, ada hadisnya. Kalau anak kecil disuruh masukkan setiap maghrib. Kira-kira jelas ibu ya? Mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu, putra-putrinya semua dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari iblis yang terkutuk. Dijauhkan dari gangguan setan, gangguan jin. Dan dijauhkan dari gangguan ain. Ibu, di dalam hadis itu ada yang namanya gangguan ain. Ain itu, penyakit ain itu, makanya kalau ibu punya anak atau cucu yang lucu, yang bagus, jangan terlalu sering dipertontonkan depan orang. Hati-hati, nanti ada orang punya kekuatan mata yang bagaimana, itu bisa menimbulkan penyakit di anak kita. Nah kemudian, kalau anak-anak kita dipuji orang, anaknya bagus, cucunya pinter, jangan lupa, katakan Masya Allah. Nah, katakan Masya Allah. Supaya apa? Masya Allah itu untuk mencegah. Jangan sampai anak kita kena omongan orang. Itu akhlak Islam. Nanti insya Allah di majelis ini kita tunjukkan. Bagaimana akhlak-akhlak Islam itu yang seperti tadi. Yang orang pikir itu bid'ah khurafat. Ternyata ada dalilnya dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.